selamat siang semuanya. Uh, Terima kasih Pak Toar Mangaribi. Jadi saya karena bilang pernah nonton waktu SMP jadi ketahuan tuanya saya nih. Padahal belum tua sih sebetulnya. Uh, Seumur-seumur aja. Ya, makasih juga Pak Rik awal membuka. Saya sangat terinspirasi dan setuju dengan Pak Frans Teguh tentang bagaimana kita mengasah rasa. Itu yang paling penting sebetulnya untuk saat manapun gitu juga. Mas Budi tadi sudah menjelaskan banyak hal yang mungkin nanti saya bisa tambahkan sedikit atau ya ada beberapa hal yang memang sudah saya lakukan yang tadi dijelaskan dengan Mas Budi. Ini saya sangat tertarik, benar kata Mas Toar. Ini pertama kali saya ikut webinar karena saya jarang bicara dan tapi nanti kalau bicara nggak berhenti-berhenti. Ya sebetulnya saya bukan membagi ilmu, cuman lebih ke bercerita aja, cerita-cerita apa yang pernah saya lakukan. Saya tertarik karena Mas Budi menawarkan terus bicara tentang judulnya yang sangat pertama saya dengar orkesmu, lucu banget judulnya. Orkesmu, saya pikir orkes itu identik dengan orkestra atau orkes dangdut kadang-kadang, tapi ternyata obrolan kreatif seputar musik yang singkatannya bagus banget gitu. Jadi emang saya dari dulu memang bermusik saya bukan tipe pemusik yang berteknik. Orang bilang berskill tinggi, kan selalu orang melihat kalau main musik kadang-kadang ayo dong solo gitu-gitu, kebanyakan gitu kan. Saya dari awal memang bermusik dari, mungkin kalau boleh dibilang dari SMP saya di Surabaya, saya bermusik itu hobinya ngarang lagu gitu loh. Ngarang lagu saya lebih banyak berimajinasi dan kadang-kadang lebih ngawur. Mungkin kengawuran itu jadi lagu yang nggak apa-apa juga, walaupun awalnya saya tidak punya teknik bermusik yang benar, karena buat saya musik itu musik itu lebih ke selera kan. Jadi benar atau salah, saya rasa kadang-kadang yang salah jadi benar, jadi unik. Tidak ada lagi aturan teori. Ketika kita semua harus sekolah, malah kita harus melabrak itu yang namanya aturan-aturan itu, kreativitas. Memang seperti tadi Mas Budi bilang, ada bermain dan ada juga berkarya. Itu memang sesuatu hal yang berbeda, tapi semuanya bisa di balance gitu ya. Kebetulan saya lebih senang berkarya dan kebetulan juga saya akhirnya punya band yang lebih memainkan lagu sendiri terus gitu. Dengan gigi lebih banyak memainkan karya sendiri, dan itu satu kelemahan juga buat saya sendiri karena saya akhirnya sangat tidak bisa mainkan lagu-lagu orang. Ketika datang ke satu kafe misalnya suruh jamming, saya paling menolak karena bukan nggak mau tampil, karena saya nggak tahu lagu gitu. Saya nggak tahu lagu, udah terbiasa. Saya punya prinsip, sejelek-jeleknya karya sendiri, saya lebih bangga membawakan karya sendiri gitu. Prinsip saya itu. Dan beruntungnya juga seni itu tetap ada komunitasnya. Genre seni seperti apapun pasti punya masa. Ya seperti kita lihat misalnya seperti slang yang masanya paling besar, atau Iwan Fals yang bisa mengumpulkan stadion GBK, atau mungkin juga musik-musik yang seperti saya mainkan yang instrumental. Mungkin penontonnya cuma 10 orang, tapi itu adalah penonton yang sejati. Itu yang lebih penting buat saya daripada jadi semua seni itu ada tempatnya gitu. Jadi buat saya berkreasi itu harus, dan saya akan cerita sedikit tentang kenapa saya lebih memilih berkarya terus. Saya pernah diwawancara. Ini satu pengalaman yang mungkin belum saya pernah ceritakan. Sekitar tahun 89 kalau nggak salah, waktu saya masih di Spirit Band, saya diwawancara untuk majalah mode, dan mode atau gadis ya, saya lupa, majalahnya udah nggak ada semua. Gadis masih ada nggak ya, saya lupa. Nah, yang mengagetkan, wartawannya adalah
Kang Hari Rusli. Bayangin saya itu pengagum berat Hari Rusli. Dan dia wawancara saya, gemeternya kayak apa kan saya waktu itu. Dan dia nanya saya, umur kamu berapa? Umur saya waktu itu 24, 25 waktu itu. Terus dia bilang, dia berdasarkan pengalaman dia bilang, kamu saatnya kamu kreatif, nanti umur 30 kamu nggak akan bisa sekreatif sekarang gitu. Dia mengatakan itu, cuman buat saya itu jadi acuan saya yang sangat jadi kayak dipecut gitu loh. Ketika saya umur 30, saya ingat terus omongan Kang Hari Rusli. Mungkin beliau saat dari belasan tahun sampai umur 30 memang super kreatif, terus akhirnya kan berhenti karena dia sekolah musik, sekolah di Belanda, dan akhirnya jadi penulis, lebih banyak penulis, dan bergerak di hal-hal yang sosial. Dia meninggalkan kreativitas, mungkin ya saya rasa. Akhirnya saya 30, justru hal itu buat pecutan saya, dan ketika saya umur 40, malah saya bikin album instrumental hampir tiap tahun. Jadi saya selalu ingat itu. Jadi enggak Hari Rusli salah nih gitu. Dan saya dari tahun 2002, artinya tuh umur saya 2002 mau menjelang 40, justru saya memutuskan untuk mulai rekaman di Amerika, dan dengan nekat. Jadi dalam berkesenian tuh ada banyak hal, kemampuan, terus juga nekat harus ada, dan keberuntungan. Itu orang ada yang nekat tapi nggak beruntung banyak. Ada orang yang beruntung tidak punya kemampuan, ada juga, banyak juga. Dan ada orang yang banyak modal tapi tidak punya nekat, tidak punya tekad, ya nggak bisa juga. Nah, saya saat itu termasuk orang yang cuma punya tekad dan nekat. Nah, itu aja. Kemampuan pas-pasan sih sebetulnya gitu, relatif ya kemampuan. Jadi lebih banyak nekat, dan saya ingat kata-kata Hari Rusli tadi, saya harus bikin. Saya di Amerika yang tadinya mau pindah, memang saya cita-cita pindah waktu itu. Akhirnya karena saya harus menikah, saya pulang. Tapi saya tetap bikin album nekat, dengan gaya nekat aja, dan tidak melalui agensi, dengan langsung kontak ke musisinya, dan dengan bahasa sebisanya aja. Dan akhirnya saya bisa memulai itu dari tahun 2002 itu hingga sekarang hampir 11 album solo yang saya bikin, semuanya rekaman dari tahun 2002, saya semuanya bikin di Amerika dengan target. Jadi setiap album itu saya punya target, saya harus rekaman dengan musisi, bukan cuma karena merek luarnya, tapi saya harus rekaman dengan musisi yang kelas 1 di dunia, artinya kelas 1, musisi jazz kelas 1. Dan akhirnya saya merasa sudah menjalani, walaupun belum berhasil ya. Semua drummer kelas 1 dunia, kalau mungkin pada cek di Google, semua udah pernah saya ajak rekaman gitu, dari Vinnie Colaiuta, Antonio Sanchez, Jack DeJohnette, semua. Dan mereka semua mau karena saya pernah rekaman sama Peter Erskine sebelumnya. Ya itulah perjalanan yang saya rasa, kembali saya ngomong soal kreativitas, karena terpacu oleh itu, saya akhirnya tetap nekat untuk bikin, dan akhirnya seperti yang tadi ada yang Mas Toar kayaknya menjelaskan tentang Jordan Rudess dari Dream Theater, itu juga sesuatu hal yang nekat sebetulnya. Ketika akan bikin album, saya harus melihat ini siapa line up-nya. Drummer udah terlalu banyak waktu itu. Saya rasa udah cukup banyak lah, udah mewakili. Mungkin di Asia saya rasa saya yang paling banyak ngumpulin drummer dunia rekaman gitu. Terus akhirnya, wah saya harus, ini orang-orang semua kan ngomongin Dream Theater, walaupun saya nggak fansnya Dream Theater, semua orang dikit-dikit Dream Theater sekarang. Dan saya nonton di Ancol waktu itu. Kok bisa grup serumit begini, penontonnya banyak gitu, dan di Jogja bisa sampai 2 hari. Nah, akhirnya saya memberanikan diri kontak Jordan lewat email, dan dia langsung respon, dan dia ngundang ke kamarnya. Dan itu yang saya, di luar dugaan, di Jogja saya datang. Dia ngajak ngobrol, dan akhirnya saya juga ngajarin dia main lagu Gundul-Gundul Pacul buat di panggung itu. Dan akhirnya saya rekaman dengan dia. Itu sebuah target dari sebuah album, harus ada line up-nya. Begitu juga dengan keterlibatan John Frusciante di album saya, itu dari kenekatan aja, dan akhirnya dia dengan sukarela ikut, dan saya nggak bayar sama sekali ke dia, dan hal-hal kayak itu
sangat penting buat sebuah brand yang tadi disebut brand sama Mas Budi. Nah, kembali lagi ngomongin album-album ini semua, saya pernah bicara dengan Mas Tony Prabowo sekitar 2 tahun lalu di Salihara. Saya ditanya, Mas, sampean iki rekaman duitnya dari mana, digituin saya. Saya duit sendiri aja, Mas, berusaha. Akhirnya ada juga executive producer, karena di setiap album akan ditulis kan executive producernya siapa. Ya, tapi ada juga album yang saya modelin sendiri. Ya, saya dengan main dengan gigi, dengan rutinitas seperti itu, saya juga harus mengasah kreativitas saya secara solis gitu. Dengan itu saya bisa rekaman. Menarik sih, nyambung tadi yang Mas Budi bilang. Mas Tony cuman bilang begini, wah Mas, harusnya sampean tuh udah nggak mikir duit, harusnya negara yang mimpin ngurusin ini. Loh kenapa Mas? Karena saya nggak pernah berpikir sama sekali tentang support negara. Buat saya sih, walaupun saya pembayar pajak yang rajin, dan saya kaget Mas Tony Prabowo bilang gitu, loh di luar negeri itu udah nggak perlu seperti itu. Jadi menurut dia karena kamu katanya sudah membawa nama Indonesia ke musisi-musisi itu, jadi kenal, karya kamu itu dimainkan oleh mereka dan paling tidak jadi publicity di sana. Waduh, saya nggak ngerti caranya. Makanya dia bilang harus kamu sering-sering ngumpul sama teman-teman di urusan seperti ini. Nah, saya kebetulan nggak terlalu ke dunia itu. Jadi kembali lagi ngomongin soal kondisi pandemik ini, saya ngomongnya nyampur ke sana kemari nih. Kemarin saya dikabarin dari teman di New York ya, yang label saya di New York juga, dia bilang tiba-tiba dia ngirim, saya mau transfer ke kamu, dia bilang gitu, dari jualan CD-nya. Oh memang relatif ya, banyak atau kecil tuh, karena saya udah dibayar sama pemerintah, di sana nganggur dibayar gitu. Nah bedanya itu mungkin dengan Indonesia, dia sebuah label, musisinya tentu juga udah ditanggung juga, besar kecilnya saya nggak tahu, tapi di sana pemerintah menjamin mungkin seperti itu. Apalagi negara-negara yang sangat nyaman seperti di Eropa kan banyak ya. Mungkin di Indonesia kalau kita ngomongin ke pemerintahan, hal ini yang belum tersentuh sama sekali ke seniman, khususnya musisi, karena saya di sini mewakili musisi. Kenapa tadi Mas Budi menampilkan ada demo dari teman-teman musisi kafe. Jadi terbagi-bagi ya, semuanya ada musisi kafe, musisi ini. Mungkin memang kalau saya ngomongin soal bencana ya, musisi itu ada di baris paling depan kalau ngomongin bencana. Mungkin siapa yang mungkin ada yang pernah dengar atau belum, kami kelompok gitaris ada mungkin berjumlah hampir 60 atau 70 di grup WhatsApp itu. Setiap ada bencana seperti Gunung Merapi waktu itu dari tahun 2010 kami sudah melakukan ini. Setiap ada bencana alam, kami paling depan dan bikin konser. Kita kerjasama dengan Kompas ya di Bentara Budaya, dan konser ini sudah berjalan 3 kali. Dan terakhir itu yang di Palu, Mas Budi mungkin tahu, jadi selalu judulnya adalah Gitaris untuk Indonesia. Itu yang edisi ketiga, kami membantu di Palu sampai bikin rumah di sana, rumah untuk penduduk di sana. Dan saya datang sendiri ke sana, ke desa-desa di Palu dengan OPI waktu itu. Jadi seniman itu sangat sensitif, musisi, terutama musisi ya, karena saya balik lagi mewakili musisi. Ketika ada bencana, nggak mungkin kita diem, dan itulah hasilnya kita bisa nyumbang sampai berapa M waktu itu ya, dan itu berkali-kali. Tapi ketika sekarang, saya tersentuh kemarin untuk berpikir dengan teman-teman gitaris, bagaimana kali ini kalau kita bikin dari gitaris untuk gitaris atau dari gitaris untuk musisi. Nah itu yang belum terlaksana, karena akhirnya kami pun terdampak 3 bulan, 4 bulan nggak kerja sama sekali, dan walaupun ini temanya adalah kita berkreasi di masa pandemi, benar memang saya melakukan hal kayak live, remote live yang mungkin satu-satunya ya, remote live dengan Indra Lesmana yang jarak jauh ya, benar-benar live tanpa ada delay gitu. Itu saya, Indra, dan Mas Jundi Karyadi itu semacam melawan teknologi yang belum ada waktu itu. Kita coba aja, kita latihan sebulan, dan akhirnya akhir April kita mulai live dengan sampai 4 tiap minggu ya, jadi 4 kali.
Tapi kan tidak bisa cuman terwakili dengan saya dan Indra aja, yang lain-lain kan juga banyak gitu. Dan apa yang dilakukan dengan Mas Doni dengan 7 ruang itu juga usaha yang baik dari Mas Doni. Tapi saya waktu itu tidak bisa melakukan karena saya mengikuti aturan PSBB untuk tidak keluar rumah gitu. Kalau itu kan harus ke Mas Doni. Mungkin sekarang seperti kemarin saya melakukan show pertama kali nih kemarin ini, saya harus main di luar tapi tidak ada penonton, tetap nontonnya di YouTube. Ya seperti itu. Hal-hal inilah yang kami tetap lakukan, walaupun tetap dengan kondisi pandemik ini memang semua harus berpikir kreatif. Tadi juga Mas Budi membahas soal, bahas Alif Bata itu, Alif siapa namanya? Alif Bata. Alif Bata, ya. Ya saya berteman karena dia sering kontak-kontak dan juga terakhir memang bicara, saya cuma nanya, kamu ada karya nggak? Saya nanya gitu. Akhirnya dia dengerin demonya dia, lagu dia, dan 3 lagu kalau nggak salah. Dia bertanya ke saya tentang publishing. Ini juga hal yang harus perlu digarisbawahi buat musisi di Indonesia. Publishing di sini kan sangat masih belum jelas semuanya. Termasuk hal ini terjadi dengan ya masih abu-abu. Ini terjadi dengan Gigi sendiri yang kita masih bergerak udah 4 tahun, yang karya-karya kami pun kadang-kadang dari Gigi untuk upload di sosmed diakuin sama ya bukan penciptanya kan. Ini sangat mengenaskan. Ini masih kita tetap jalanin semuanya. Kembali ke Alif Bata, memang itu adalah kalau kita ngomong di masa sekarang, ada orang semua berlari-lari berlomba-lomba untuk jadi YouTuber. Itu juga satu hal yang nggak semua orang beruntung mungkin Mas Budi ya. Ada orang yang tidak disangka-sangka, seperti saya tadi belum tahu itu, nanti saya akan cek yang penyanyi cewek yang tadi diceritain. Iya, Aulia. Ya, itu belum pernah tahu saya. Nanti saya akan cek. Itu mungkin nggak semua orang juga, wah saya mau jadi YouTuber. Semua orang mungkin sekarang pengen jadi YouTuber gitu loh. Tapi nggak semuanya akan berhasil. Dan ya saya lihat Ari Lasso sekarang ke sana, mungkin ya di antara penyanyi dia lumayan berhasil sekarang. Saya diajakin Mbak Embong, saya ditanya, aduh saya nggak bisa disuruh apa yang saya bisa saya akan jalani, tapi kalau saya nggak bisa ya ngapain gitu loh. Jadi itu adalah lahan yang bagus tentunya ya, kayak Alif kalau dibilang tidak menerima duit, dia sangat menerima. Dia cerita dia aman, cuman memang beberapa hal karena kontennya dia adalah lagu-lagu orang lain, tentunya orang lain yang lebih dapat seperti itu. Apalagi tadi ya saya jadi kemana-mana ngomongnya nih. Ya yang paling utama adalah itu apa yang kita lakukan seperti teman-teman musisi lakukan adalah untuk membantu semua orang. Oh ya saya menambahkan dikit, pada saat 3 bulan terakhir ini saya sempat juga terlibat. Saya jadi inisiator untuk membuat lagu yang berjudul Satu Jalan. Saya kerjasama sama Tri Utami, melibatkan 14 penyanyi ya kemarin. Jadi dari seluruh Indonesia dan dengan bahasa daerahnya masing-masing. Jadi saya lebih berpikir adalah saatnya kita untuk bersama semuanya, dan kita semua adalah saudara, nggak ada terpisah-pisah lagi. Lebih intinya seperti itu. Saat seperti ini adalah saat yang baik untuk itu. Dan akhirnya lagu itu bisa saya sumbangkan untuk We Care ID ya, untuk nyumbang beberapa orang yang terdampak oleh COVID ini. Ya mungkin hal itulah yang saya lakukan selama berapa bulan ini. Termasuk yang tadi Mas Budi bilang, saya menggarap Andrea, dan juga saya tetap ya, dan juga saya sampai saat ini, karena saya rasa untuk beberapa hal ada hal yang positif ya. Yang paling penting adalah jangan positif COVID ya, positif dalam arti berpikir ya. Positif berpikir itu begini, dalam kondisi apapun musisi mungkin sama seperti Tia nanti bisa kerja di mana aja. Kalau saya memang orang rumahan sebenarnya, dengan nggak pernah keluar rumah, saya di rumah cuman menulis aja kerjanya. Menulis itu nulis lagu-lagu terbaru dengan partitur yang saya siapkan untuk rekaman nanti. Mungkin ya sama kayak Mbak Tia, pasti ngerjakan musik film di rumah lebih nyaman pastinya, nggak harus perform ya. Kalau saya yang kehilangan adalah manggung, perform itu sangat ngangenin di panggung, interaksi dengan satu band, interaksi dengan penonton itu yang hilang.
tapi beberapa hal, banyak hal yang didapat. Jadi akhirnya saya pikir semuanya coba kita pikir positif. Yang paling penting positif berpikir dan jangan positif corona itu aja. Mungkin itu dari saya. Nanti kita lanjutkan kalau ada pertanyaan.